3. Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru. Adik-adik, kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang persamaan gelombang berjalan ya. Oke, langsung saja, tetap semangat, tetap fokus belajar ya. Oke, persamaan gelombang berjalan. Gelombang berjalan. Oke adik-adik ya, kalau seandainya membahas tentang persamaan gelombang berjalan, berarti kita akan membahas tentang persamaan simpangannya. Persamaan simpangannya. Kita fokus ke persamaan simpangan ya. Oke, adik-adik, persamaan simpangan ini adik-adik disimbolkan dengan Y. Simpangan disimbolkan dengan Y, persamaan simpangannya Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, ini adik-adik, ini merupakan persamaan simpangan pada gelombang berjalan. Nah, mungkin kalian penasaran ya, apa sih Mbak makna simbol-simbolnya? Y itu apa, A itu apa, omega itu apa? Kita akan cek ya, kita akan jelaskan dari sekarang. Nah, adik-adik, Y itu ialah simpangan. Nah, adik-adik, simpangan ini disimbolkan satuannya meter, simbolnya Y, satuannya meter. Kemudian A itu apa? A itu amplitudo. Nah, amplitudo ini dek satuannya juga meter biasanya kalau SI-nya. Kemudian di sini ada omega. Omega itu apa? Omega itu kecepatan sudut. Nah, adik manis, satuan kecepatan sudut itu meter per second. Nah, adik-adik, untuk omega ini kita bisa mencari dua hal dari omega. Karena omega itu ada dua rumusnya. Omega itu rumusnya 2pi dikali dengan F, atau omega itu juga bisa omega 2pi dibagi dengan T. Nah, jadi dari omega ini adik-adik, kalian bisa mencari berapa nilai frekuensinya dan kalian juga bisa mencari berapa nilai periodenya ya. Nah, kemudian adik-adik di situ ada K. Nah, apa itu K? Nah, adik-adik, yang namanya K itu ialah bilangan gelombang, bukan konstanta ya, tapi bilangan gelombang. Oke, nah bilangan gelombang ini adik-adik bisa kita gunakan rumusnya untuk mencari lambda, karena bilangan gelombang itu dirumuskan K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda ya. Kemudian di situ adik-adik ada plus minus. Apa maksud plus minus? Plus minus ini adik-adik menyatakan arah ya. Arah gelombang. Nah, kalau seandainya nilainya positif, maka arah gelombangnya ke kiri atau ke sumbu X yang negatif. Kalau misalnya negatif itu ke kanan atau ke sumbu X yang positif. Sebenarnya konsep dasarnya itu adik-adik, kalau omega dan K-nya itu sama tandanya, maka arahnya ke kiri ya. Jadi kalau dia sama tanda berarti kan omeganya positif, K-nya juga positif. Kalau sama-sama positif berarti ini positif ya, maka arahnya ke kiri atau ke sumbu X yang negatif. Nah, kalau omega dan K-nya itu beda tanda adik-adik, maka arahnya ke kanan ya. Ngerti ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan adik manis. Sekarang kita akan fokus ke bukan persimpangan, tapi kecepatan. Biasanya kan di dalam gelombang berjalan juga ditanya berapa sih Mbak kecepatan dari gelombang berjalan tersebut kalau dikasih persamaan. Nah, V itu adik-adik omega dibagi dengan K. Jadi nilai omeganya berapa dibagi dengan nilai K-nya berapa. Lalu selain itu juga biasanya sering ditanyakan berapa fase gelombang. Fase gelombang itu disimbolkan dengan Si. Si ini rumusnya X dibagi dengan lambda atau bisa juga T dibagi dengan periode. Jadi terserah, nanti menyesuaikan dengan kondisi soal yang diketahui di dalam soal apa, langsung cocokkan dengan rumus yang kita gunakan ya. Oke adik-adik, yang terakhir biasanya dia nanya berapa sudut fase gelombang. Nah, kalau ditanya sudut fase gelombang theta itu rumusnya 2pi dikali dengan Si. Nanti nilai Si yang sudah kita dapatkan langsung masukkan saja, dikalikan dengan 2pi maka dapatlah tetanya. Are you ready untuk ngerjain soal? Yes, I am ya. Yuk kita kerjain sekarang. Kita akan membahas tentang soal yang sering keluar ya di dalam persamaan simpangan gelombang berjalan. Soalnya biasanya gini dek, nanti kalian akan dikasih persamaan simpangan gelombang berjalan. Y sama dengan 2 katanya kan, sin 2pi T
min ya, px. Nah, biasanya seperti ini bentuk persamaan yang akan diberikan kepada kalian. Pertanyaannya itu banyak banget deh. Biasanya soal itu nanya berapa A-nya, kemudian berapa omeganya, berapa K-nya, berapa T-nya, berapa F-nya. Wih, menges ya deh ya. Iya. Kemudian berapa lambdanya, berapa V-nya, kemana arahnya. Waduh, nggak cukup sampai di situ. Berapa fase gelombangnya saat X-nya bernilai 2 meter. Dan yang terakhir biasanya dia nanya berapa sudut fasenya. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul kalau membahas tentang persamaan simpangan gelombang berjalan. Yuk kita cari satu-satu ya. Oke, yang pertama dia nanya berapa simpangannya. Ini sangat mudah sekali. Oh ya, kita akan kasih ya simpangannya memiliki satuan meter. Ini sangat mudah sekali deh. Sebenarnya soal yang mudah itu kalau kita kerjain biasanya gatal-gatal karena terlalu mudah ya. Oke, nah kalau kita lihat dari persamaannya, Y itu sama dengan A sin omega T min Kx. That's right ya, sama ya dengan persamaan yang kita buat. Nah artinya adik-adik, nilai A itu ini. Karena 2 itu posisinya sama menempati posisi A. Jadi nilai A itu ialah 2 meter. Jadi lihat aja persamaannya. Oh, nilai A-nya 2 meter. Paham ya? Oke, selanjutnya dia nanya omega. Nih, omega itu kan dek, kuncinya itu omega itu yang nempel dengan T. Nah, yang nempel dengan T ini kan ini dek, 2pi. Nah, yang nempel dengan T. Maka langsung saja kalau misalnya seandainya ditanya omeganya berapa? Omeganya itu ialah 2pi. Satuannya radian per second. Lalu dia nanya lagi, K-nya berapa? Oh, kalau ditanya K, lihat posisinya. K-nya yang mana? Pinter. K-nya pasti pi. Oke, cerdas. Kalian sudah mulai paham ya dengan konsep yang Mbak berikan. Oke, di sini berarti K-nya itu ialah bernilai pi. Dan adik-adik lihat dia nanya apa? Dia nanya T. Oh, kalau dia nanya T, untuk mencari T gunakan omega. Omega ini dek 2pi dibagi dengan T. Kalau tanya T, maka T itu 2pi dibagi dengan omega. 2pi dibagi omeganya berapa? Omeganya ini 2pi atau bisa dilihat di sini 2pi. 2pi dibagi 2pi berapa? 1 second. Jadi, oh ternyata periodenya itu ialah 1 second. Lalu di situ ada lagi dia nanya berapa? F. Wah, kalau seandainya kalian sudah punya T, F itu bisa dicari dengan mudah sekali, dengan gampang sekali. Karena F itu ialah 1 per T. 1 per 1 berarti 1 HZ. Wah, sudah lumayan nih jawaban kita. Sudah beberapa poin yang sudah kita bisa jawab. Sekarang kita lanjutkan perjuangan dia mencari lambda. Oh, kalau untuk mencari lambda adik-adik gunakan nilai K. Karena K itu ialah 2pi dibagi dengan lambda. Kalau ditanya lambda berarti 2pi dibagi dengan K. 2pi-nya, K-nya berapa? K-nya masuk, K-nya pi. Tewaskan berarti 2. Ya, lambda itu satuannya meter. Lalu dia nanya V. Nah, tarik napas dulu. Oke, santai, slow. Oke, kita lanjutkan. V sama dengan omega dibagi dengan K. Omeganya berapa? 2pi. K-nya berapa? K-nya itu pi. Tewas 2 dibagi 1 berarti 2 meter per second. Mudah bukan? Yes. Kemudian arah. Nomor 8. Arahnya kemana? Lihat, ini tandanya negatif. Berarti dia akan ke kanan atau ke sumbu X yang positif. Kemudian nanya ini selanjutnya dia nanya si itu apa? Si itu ialah fase gelombang. Rumusnya boleh pakai X dibagi dengan lambda atau T dibagi periode. Karena di dalam soal dia diketahui X, maka pakailah rumus X dibagi dengan lambda. X-nya berapa? 2. Lambdanya berapa? Cek lambdanya berapa tuh? Oke, ini lambda. Mana tuh lambda? Ya, ini benar ya. 2 dibagi 2 berarti 1. Dan yang terakhir 10 soal ini theta. Theta itu 2pi dikali dengan si. 2pi, si-nya berapa? 1, berarti 2pi. 2pi itu berapa, Dek? 360 derajat. Oh, berarti sudut fasenya 360 derajat.
ya. Adik-adik gak nyangka ya, kalian itu sebenarnya sudah menyelesaikan 10 soal, dan 10 soal ini sudah bisa diselesaikan dengan cara yang sangat-sangat menyenangkan, karena memang fisika itu sangat menyenangkan dan sangat asik adik-adik ya. Oke, paham ya, paham tentang persamaan gelombang berjalan, persamaan simpangan khususnya. Dan semoga adik-adik video yang Mbak buat ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian semakin paham tentang persamaan simpangan gelombang berjalan. Adik-adik ya, tonton terus video kami di channel Kursi Guru, dan pastikan kalian like, comment, and subscribe, dan pastikan adik-adik kalian terus fokus belajar di rumah, jangan patah semangat, dan terus selalu sehat ya. Itu saja, sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.